Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jika ada pertanyaan silakan saya buka. Baik, Pak Timotius Ngacam. Silakan, Pak. Pak. Ya, baik, silakan, Pak. Tidak terdengar suaranya, Pak. Materi Bapak pada hari berkaitan dengan kerohanian belum kedengaran. Ya, sudah, Pak, sudah. Lanjut, Pak, lanjut. Halo? Ya, salam. Kedengaran? Sudah kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak? Ya, baik. Nah, terima kasih, Pak. Menarik sekali materi Bapak pada pagi hari ini berkaitan dengan kekristenan dengan pembangunan. Nah, ini jujur aja, Pak. Tadi ada menyinggung keberhasilan kepala desa membangun masyarakatnya, puji Tuhan. Saya selama menjadi kepala desa 22.500 sertifikat udah saya salurkan. Nah, itu yang saya dengar. Mantap, Pak. 3 periode. Ya. Terus listrik 70%, Pak. Ada satu dusun belum punya listrik karena jalannya transportasi sungai. Ya. Yang ketiga, masyarakat saya sudah 100% punya WC. Itu penting. Terus berikutnya jalan 50% memang belum rehabilitasi karena jalan perusahaan. Jadi puji Tuhan saya sangat bersyukur, biarpun saya kena penjara, saya masih meninggalkan kenangan bagus kepada masyarakat. Terus di sini saya tanyakan dengan Bapak, ini materi kita minggu yang lalu. Baik. Minta Bapak jawabnya, jangan terlalu panjang lebar ya. Saya ingin betul-betul bertanya, saya tidak ngerti ini. Ya. Terus yang pertama, apa perbedaan musik rohani dengan musik liturgi? Ya. Nah, ini dalam ibadah liturgi kan. Bapak jangan panjang menjawabnya supaya saya tidak bisa mengerti, saya catat nanti. Terus yang kedua, apa perbedaan hamba Tuhan dengan gembala? Terus yang ketiga, apa perbedaan pelayan Tuhan dengan melayani Tuhan? 4. Mengapa di dalam acara ibadah Katolik tidak ada diberi kesempatan untuk bersaksi baik puji-pujian atau nyanyian? Terus yang kelima, ada kata mamon. Mamon itu adalah uang. Kata mamon dari bahasa Ibrani atau Yunani atau bahasa Aram. Terus yang keenam, sebab saudara-saudaraku, aku telah beritahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe, K-L-O-E. Ini saya tanyakan, Pak. Kitab 1 Korintus 1:11. Yang ditanya ini K-L-O-E. Nah, ini tolong jelaskan, jangan terlalu panjang, Pak. Terus yang Mazmur 95 ayat 8. Jangan keraskan hatimu sebab meriba, kata meriba. Ya. Tolong jelas. Terima kasih, Pak. Jangan panjang-panjang jawabannya. Ini ujian nampaknya yang diberikan kepada saya nih, Pak. Jadi begini, Pak. Kalau tadi kan Bapak terlalu cepat satu-satu. Jadi pertanyaan yang pertama, apa perbedaan musik rohani dan musik liturgi ya? Nah, musik liturgi itu adalah musik atau lagu yang dinyanyikan pada liturgi Katolik. Nah, itu, Pak. Sedangkan musik rohani adalah lagu atau musik yang didengarkan atau dinyanyikan bukan pada saat liturgi Katolik. Itu saja, Pak, perbedaannya. Jadi musik liturgi itu dinyanyikan pada saat misa, sedangkan musik rohani itu atau itu lagu rohani dinyanyikan bukan pada saat misa. Itu saja perbedaannya, Pak. Pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Hamba Tuhan ya? Apa perbedaan hamba Tuhan dengan gembala? Ya, jelas. Kalau dalam gereja Katolik, gembala itu adalah uskup, Pak. Ya. Nah, sedangkan hamba Tuhan itu adalah semua orang yang mau melayani Tuhan, ya kan, dalam artian umum. Nah, itu dia. Jelas, Pak, jelas. Nah, yang ketiga tadi apa, Pak? Apa perbedaan pelayan Tuhan dengan melayani Tuhan? Kalau pelayan Tuhan itu dia merujuk kepada seorang yang tertabis, Pak. Kalau dalam gereja Katolik. Nah, itu adalah uskup, imam dan diakon, ya.
Sedangkan melayani Tuhan itu adalah sikap hidup seorang umat, ya, untuk selalu melaksanakan, ya kan, atau melayani Tuhan dengan cara hidupnya. Itu saja, Pak. Jelas, Pak, jelas. Berikutnya, Pak. Mengapa di dalam acara ibadah Katolik tidak ada diberi kesempatan untuk bersaksi baik nyanyian atau bersaksi pribadi? Oh. Jadi begini, Pak. Dalam liturgi Katolik itu sudah disusun secara sistematis dan itu adalah konsensus bersama dan ditetapkan oleh gereja bahwa kesaksian itu adalah, ya, semuanya dalam misa itu adalah kesaksian, Pak. Tetapi kesaksian secara pribadi yang sifatnya misalnya seperti ibadat di Kristen atau di non-Katolik itu memang tidak dilaksanakan karena kesaksian pribadi itu dilakukan setiap hari, ya kan, ketika kita tahu bahwa diri kita adalah pengikut Kristus. Itu saja, Pak. Jelas, Pak, jelas. Selanjutnya, Pak. Yang kelima itu mamon. Mamon itu dari bahasa Yunani atau Ibrani atau Arab. Ya, Mamon ini sebenarnya adalah dewa uang, Pak. Ya kan? Nah, saya nanti akan cari literatur lagi. Dia apakah dari bahasa pokok ketika Yesus itu menyampaikan bahwa tidak bisa orang mengabdi kepada dua tuan. Ya, baik kepada Mamon maupun kepada Allah. Jadi Mamon itu adalah dewa uang atau dewa kekayaan yang disembah oleh orang-orang bukan Yahudi waktu itu. Kritik Yesus kepada mereka yang Yahudi, mereka ikut-ikutan juga lalu menyembah dewa itu. Jadi itu saja dulu, Pak. Kalau bahasanya dia dari bahasa Ibrani atau Yunani, saya kurang tahu, nanti saya cari tahu dulu. Demikian, Pak. Ya, jelas, Pak. Terus yang berikutnya ini kata terdapat dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 1 ayat 11 ini ada kata Chloe. K-L-O-E. Apa artinya? Nah, itu nanti saya cari dulu, Pak, artinya karena saya mau cek dulu itu kata Chloe itu menuju kepada nama orang atau kepada nama tempat, ya, Pak. Nanti minggu depan saya jawab yang itu. Oke. Terima kasih, Pak. Terus yang ketujuh Mazmur 95 ayat 8 ini ada kata Meriba, Pak. Ya. Jadi Meriba itu di mana orang Israel itu tegar tengkuk, Pak. Disitulah, ya, Musa itu lalu, ya kan, memangkungkan tongkatnya lalu keluarlah dari mata air itu. Kalau tidak salah, Pak, ya. Tapi nanti saya clearkan lagi di minggu depan, Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Jelas. Baik. Ya, lanjut jika ada pertanyaan silakan, Pak. Saya buka nih, masih ada waktu 27 menit. Ya, dari Pak Niko atau Pak Dendi atau Pak Bu Harjo. Salam. Ya. Salpe. Ya, Pak Niko. Silakan, Pak. Pembahasan hari ini sangat update ya tentang politik dan agama. Ya. Apalagi sebelah sini kan kita udah masuk ke pilkada ya, Ya. pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Yang menarik, ternyata saat mendekati pemilihan kepala daerah, legislatif dan sebagainya ini banyak sekali hamba-hamba Allah atau pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan atau mencalonkan diri gitu loh. Ya. Pengalaman sebelumnya malah ada yang minta dukungan di doa lingkungan, ada yang minta dukungan di DPP dan sebagainya. Baik. Dan tidak bisa dipungkiri Pak Yakobus, selama ini teman-teman saya lihat Ya. yang dari pelayan tuh begitu masuk politik berubah gitu loh Pak. Betul. Utara ke selatan. Jadi Pak, saya setuju dengan kata Pak Yakobus tadi, politik itu kita pelayanan dalam iman. Tetapi dalam prakteknya kayaknya agak sulit untuk dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa gitu loh ya? Kalau kita pelayan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita tahu bahwa politik itu haluan, bagaimana ya, bertolak belakang ajaran Tuhan. Kenapa banyak pelayan Tuhan masih mencoba Pak di tempat itu? Apakah ini karena spekulasi atau karena tidak nyaman di pelayanan?
Itu aja Pak. Terima kasih Pak Yakobus. Baik, terima kasih Pak Niko. Pertanyaannya luar biasa, ini memang menyangkut tentang aspek pribadi manusia. Tetapi pada prinsipnya gereja mendorong untuk semua orang beriman itu untuk terjun ke politik. Tujuannya supaya banyak orang baik yang ada di politik, Pak. Nah, lalu mengapa banyak orang itu yang dulunya pelayanannya baik di gereja, lalu tiba-tiba ketika dia sudah duduk di suatu tempat atau di suatu posisi dia menjadi berubah? Kondisi, Pak, yang membuat dia berubah. Karena kondisinya dia berhadapan dengan situasi di mana dia harus mampu, ya kan, membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, akhirnya tekanan-tekanan politik itu, ya kan, membuat dia stres. Lalu akibatnya apa, Pak? Karena dia lebih banyak orang yang memahami seni berpolitik itu, katanya orang yang berpolitik, dia ya euforianya ngikut ke kawan-kawannya yang berpolitik gitu. Sedangkan kawan-kawannya yang pelayanan ini kan semuanya itu kan mengarahkan pada, ya kan, cara hidup untuk selalu melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya memang tergantung pribadinya, Pak. Memang kalau dalam gereja Katolik itu kan sudah dilarang, ya kan, terutama bagi imam yang akan terjun di baik pilkada maupun misalnya pileg, itu dia harus berhenti menjadi imam. Ya, itu memang sudah ditegaskan. Karena apa? Karena dia akan terpengaruh akan situasi itu. Sedangkan awam itu didorong, ya, untuk bisa berjuang dengan sekuat tenaga untuk dapat, ya, mencapai bonum comune itu. Tapi balik lagi, ya kan, kalau satu orang baik, ya kan, dikeroyok oleh 99 orang yang tidak baik, Tuhan kan tetap mencari yang baik itu, Pak. Ya kan? Atau kalau 99, dalam pelayanan itu ada 99 orang baik, satu yang tersesat, kan dicari Tuhan. Nah, kalau dalam politik itu dibalik, Pak. Ada 99 yang tidak baik, lalu ada satu orang yang baik, ya kan, Tuhan tetap akan menyertai dia. Walaupun kebijakan yang dihasilkan itu akan berdampak pada dirinya. Nah, persoalannya, Pak, politik ini kan memang, ya, lebih banyak pengaruh dunianya. Maka Yesus mengalahkan dunia ini kan. Nah, pengaruh dunia ini sudah dikalahkan, tetapi pengaruh hawa nafsu kita, gaya hidup kita, kan ada 3 yang harus kita kalahkan itu sebagai orang beriman. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah hawa nafsu kita. Nah, politik ini ngerayu-rayu di level itu tadi itu, ya kan? Level dunia dan level hawa nafsu. Dia masuk di hawa nafsu tadi itu. Jadi seorang dewan itu, ya kan, dia harus mampu untuk membedakan itu. Saya banyak, ya, bertemu dengan dewan-dewan yang baik itu, ya. Baik dia seiman atau tidak seiman dengan kita, ya. Tetapi kembali lagi, Pak, orang berpolitik itu kan dipengaruhi oleh tingkat organisasinya, kebijakan yang diambil, kemudian segala macam. Tetapi kita harus fight, Pak. Yakub bergulat, ya kan, lalu dimenangkan Tuhan itu kan tujuannya dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang diberi berkat, tetapi dia mencuri berkat. Orang politik ini kan dia diberi berkat, ya, talenta, tetapi dia harus mampu mempertanggungjawabkan itu. Sama kalau Bapak pahami, Yudas Iskariot itu berkhianat tuh karena politik, Pak. Jadi dia itu karena banyak kawannya orang-orang politik, ya, kemudian dia ingin menganggap Yesus sebagai tokoh politik, lalu dia ingin menjadikan Yesus itu sebagai pemimpin politik, maka akhirnya dia mencoba trik, ya, untuk menjual Yesus, dan rupanya, ya, cara Yudas itu yang salah. Begitu dengan cara Petrus juga dengan menggunakan kekerasan. Siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Nah, yang diinginkan Yesus adalah ketika kita terjun di politik adalah kita benar-benar mampu berjuang untuk bonum comune dengan semangat cinta kasih. Ya kan? Jadi kita bisa tahu salah satu presiden di Amerika Latin, saya lupa, di Chili, ya. Dia hanya punya 1 mobil butut dan 1 rumah sederhana.
Nah itu dia benar-benar menerapkan politik cinta kasih itu. Dia tidak korupsi, dia tidak juga ini. Ya. Terkadang yang ditakuti oleh banyak orang yang terjun di politik itu, dia tidak punya apa-apa setelah dia tidak berada di kekuasaan itu. Nah itu yang sering ditakutkan karena ada hawa nafsu. Tapi kalau dia tidak takut menjadi miskin, lalu tidak takut untuk dikucilkan, lalu ya gaya hidup Pak. Ini dewan-dewan kita ini kan, mohon maaf, oknum-oknum ini kan lalu gaya hidup. Sama seperti orang dapat proyek, belum mohon maaf sudah beli mobil yang mewah gitu kan. Ya. Terkadang itu juga gaya hidup itu juga ya. Saya tidak tahu ya zaman sekarang apakah Bapak masih bisa menemukan dewan yang pakai sepeda motor pergi ke ini ya. Mungkin di DPRD kabupaten kota mungkin ada ya. Tapi kalau misalnya di DPR provinsi masih ada kayak pakai sepeda motor pergi ke ya. Saya tidak tahu pada zaman sekarang misalnya ada anggota dewan pakai sepeda motor yang sederhana pergi ke dewan ya. Kalau di kantor gubernur tuh pejabat tuh apakah masih ada yang menggunakan tidak mobil dinas, dia hanya pakai sepeda motor gitu ya. Walaupun nah ini gaya-gaya hidup inilah yang akhirnya mempengaruhi Pak. Ya kan? Jadi ini yang mesti harus dikalahkan. Nah, kita prihatin juga misalnya dia dulu melayani Tuhan, lalu dapat dukungan dari banyak umat, tiba-tiba dia berubah ya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita sering doakan dia, lalu dia juga dekat dengan Tuhan, dia pasti akan setia kepada Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya itu. Tetapi kalau kita tidak terjun dalam bidang politik ini, nanti banyak pengaruh orang jahat yang mempengaruhi segala kewenangan dan kekuasaan. Akibatnya nanti masyarakat yang akan menjadi ya. Makanya sekarang kita percayalah bahwa Tuhan itu ikut campur tangan sehingga banyak pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang kurang baik itu akhirnya mereka ya tertangkap tangan, ya gaya hidup yang bagaimana. Jadi memang dulu kata seorang anggota dewan, paman kami itu, dia udah meninggal. Dia mohon maaf, dia langsung ngomong tuh, keluar gereja dia bilang langsung, ya itu baru anggota dewan jujur. Kalau anggota dewan mohon maaf ya, kalau enggak korupsi itu enggak kaya katanya. Waduh, itu pulang gereja habis misa, dia ngomong begitu, dia udah meninggal. Ya. Karena memang ya itu tadi. Ya. Terkadang orang berpikir itu ketika menjadi dewan tuh dia orang langsung menjadi kaya dan sejahtera. Tidak, menjadi dewan itu kan perjuangan sebenarnya. Nah, makanya kalau orang yang ingin mencari kekayaan menjadi dewan itu salah kaprah, bahkan sampai habis miliaran ya. Saya dengar di salah satu kabupaten tuh habis miliaran Pak, padahal gajinya nanti tidak sampai lah. Ya kan, 5 tahun dia bergaji pun ya tidak akan bisa menutupi hutangnya misalnya, mohon maaf di bank atau di lembaga. Habis miliaran Pak. Bagaimana dia mau memikirkan masyarakat kan? Pasti dia akan jarang masuk, dia lebih banyak ke bisnisnya. Jadi dewan tuh hanya jadi prestisius saja. Nah itu Pak. Makanya ya kalau ingin menjadi dewan itu jangan takut miskin. Ya. Dan gaya hidup. Ya, mungkin misalnya kan saya agak jarang lah menemukan dewan itu pasti rata-rata menggunakan ya ada sih. Tapi rata-rata gaya hidup mobilnya berubah, Pak. Ya. Dan enggak ada yang pakai sepeda motor, Pak. Mungkin ada ya di daerah kabupaten-kabupaten ya. Tapi lama-lama diolok kan. Dewan kok pakai sepeda motor kan. Misalnya gitu. Nah, ini nih sesuatu kekacauan yang masyarakat juga, Pak, yang lalu permisif dengan itu. Umat juga permisif dengan itu, ya. Mentang-mentang dia dewan lalu ketika tidak ke gereja tidak kita tanya. Misalnya dia ibadat lingkungan tidak kita ajak gitu, Pak. Ya kan, kalau mereka kita ikut sertakan kita ajak. Tapi banyak dewan juga yang memang dia tahu bahwa kalau dia tidak aktif dalam gereja, dia tidak dapat dukungan gereja juga. Dan dia banyak melakukan hal-hal yang baik, ya, dengan
misalnya memberikan bantuan-bantuan di rumah ibadah ya kan melalui paket-paket kebijakannya ya dan itu kita tahu juga Pak. Nah, jadi jangan berharap ketika misalnya kita ingin memperoleh bantuan-bantuan, misalnya bantuan rumah ibadah, gereja, bantuan-bantuan untuk yayasan-yayasan itu, lalu kita tidak memiliki dewan ya agak sulit. Memang dewan yang beriman lain juga bisa membantu juga, mau membantu juga. Tetapi ya terkadang akibatnya ya harus diberikan penjelasan yang lebih komprehensif Pak. Begitu Pak Niko, jawaban saya. Jawaban saya lebih lebih ke yang ya yang umum-umum saja Pak. Tidak bisa mendiskreditkan oknum itu begitu. Demikian Pak. Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Ya silakan Pak Buharjo. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Agak menarik sedikit karena agak banyak Bapak bicarakan masalah politik di sini. Ya. Yang saya simak juga kan tadi memang gereja itu penting berpolitik. Iya, saya sepakat itu. Tetapi ada tanda petik juga kalau menurut saya Pak. Di sini kalau menurut kami, apalagi sesuai dengan yang Bapak sampaikan dasar firman Tuhan tadi atau di Injil dalam Matius pasal 22 ayat 21 mengatakan yang menjadi hak kaisar adalah diberikan kepada kaisar, hak Allah atau Tuhan diberikan pada Tuhan. Ya. Jadi ada kaitan dengan politik di sini yang ingin saya pertanyakan Pak. Di politik ini bahkan di gereja bahkan kaitan dengan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Karena saya fakta di lapangan ini Pak, saya merasakan itu dan saya juga pernah berargumen dengan orang pelayan Tuhan. Baik itu seorang pendeta, saya pernah berargumen, dan seorang pastor juga saya pernah berargumen. Jadi di sini yang kalau saya metik, kalau politik gereja, karena sampai saat sekarang dari kecil hingga saat sekarang saya belum pernah mendengar apalagi mengikuti pembelajaran politik di gereja itu secara khusus. Sebenarnya itu juga menurut saya juga penting sebenarnya itu. Tetapi yang ada hanya di umum. Di gereja itu tidak pernah, walaupun di gereja Katolik, di gereja Kristen itu belum pernah saya dengar dan mengikuti itu. Jadi kadang apakah tidak bertentangan seorang hamba Tuhan, baik itu pendeta, baik itu pastor, menjadi oknum pelaku politik praktis di sini? Karena kita tahu politik ini kan penuh dengan kebohongan, tidak sesuai kebohongan demi kebaikan. Itu juga politik adalah kepentingan itu yang lebih utama. Di sini juga kadang-kadang intrik politik, karena saya juga orang politik, ini tahu sekali itu. Demi mendapatkan tujuan atau mencapai tujuan, segala hal bisa kita lakukan, baik itu dengan debat bicara kita, argumen kita, baik kebohongan dan uang bahkan itu sampai ke situ. Jadi agak bertentangan kalau menurut kami dengan kebenaran firman Tuhan atau perintah Tuhan. Jika ada seorang hamba Tuhan, baik itu pendeta maupun pastor, yang melakukan itu, menurut Bapak, pandangan Bapak, apakah itu bertentangan atau tidak dengan kebenaran firman Tuhan? Itu yang pertama Pak. Terus kedua, usulan kami juga kalau memang bisa juga disuarakan, memang penting, saya juga sepakat seperti Pak Ibus katakan, politik itu penting di gereja, tapi dengan catatan itu adalah untuk kepentingan gereja juga itu. Jadi perlu juga ada pembelajaran politik lah untuk di ke depan. Itu aja Pak, ada dua itu aja Pak. Terima kasih. Baik Pak, kalau yang pertanyaan yang pertama itu, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Sebenarnya kita berpolitik itu sejalan dengan firman Tuhan Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu kan dia menjadi lawan politik Allah ketika dia tidak setia kepada Allah. Lawan politik Allah itu kan adalah setan, ya kan? Jadi firman dan sabda Tuhan itu adalah politik cinta kasihnya Allah. Itu notabene-nya Pak. Nah, kalau di gereja Katolik, seorang pastor yang ingin berpolitik praktis, itu dia harus berhenti, ya kan? Berhenti mengajukan, ya, berhenti menjadi seorang imam.
dia mau terjun di politik itu udah jelas. Nah, kalau untuk di gereja-gereja denominasi atau di luar Katolik itu tergantung aturan gerejanya masing-masing, Pak, ya kan. Ada yang bertentangan, ada yang tidak bertentangan, ada yang disuruh berhenti, ada yang tidak. Nah, kalau di gereja Katolik itu udah jelas. Misalnya seorang pastor itu dulu pernah ada pastor kami itu, dia anggota dewan tahun 70-an, itu dia mengajukan cuti. Karena memang waktu itu sistem kan pemilihannya beda. Nah, tetapi pada masa-masa sekarang ada yang ingin mengajukan dewan, ya kan? Dia juga harus berhenti dan dia harus memikirkan itu. Dia berjuang bukan untuk kepentingan masyarakat, atau dia berjuang bukan untuk masyarakatnya atau umatnya lagi. Dia berjuang itu untuk masyarakat semuanya, Pak, kalau politik itu. Jadi begini, mengapa itu pertanyaan yang pertama. Kalau memang minggu depan masih ada waktu, saya akan jelaskan lebih detail. Yang kedua, ya kan, nah ini penting untuk dipahami. Sebenarnya jika orang itu membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu, apa yang dilakukan Tuhan itu adalah politik cinta kasih semuanya, Pak. Mengapa? Ya, saya mengatakan itu tanda kutipnya. Karena apa? Ajaran inilah bagaimana kita cara berhidup. Untuk sampai ke kerajaan Allah itu kita harus mengikuti politik Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengikuti politik Yesus Kristus, politik cinta kasih, kita tidak akan sampai dalam kerajaan Allah. Ya. Tanda kita menjadi anggota partai politiknya cinta kasih, partai politiknya Yesus Kristus, ya kita dibaptis. Materai kekal itu. Nama kita dicatat di kerajaan surga, tetapi hanya nama saja dulu. Kalau kita tidak mengikuti politik cinta kasih Yesus Kristus, kita tidak akan sampai dalam kerajaan Allah. Maka Yesus itu, ya kan, dianalogikan oleh pemerintah Romawi ini tokoh politik dia, karena dia memiliki pengikut yang banyak. Tetapi Yesus katakan, kerajaanku bukan dari kerajaan dunia ini, ya kan? Maka kata Yesus, kalau ingin mengikut aku, ya kan, kamu harus menyangkal diri, kemudian memikul salib dan mengikuti aku. Itu kan syarat untuk menjadi ikut partai politiknya Yesus, begitu. Ya kan? Ada 9 miliar orang di muka bumi ini, tetapi yang ikut partai politik Yesus kan, ya kalau digabung antara Katolik dan Protestan, pengikut Kristus itu di dunia ya mungkin sekitar 2 miliar lebih. Ya. Yang lainnya, nah itu. Jadi politik cinta kasih Yesus Kristus ini adalah politik yang berbeda dari politik dunia ini. Makanya gereja itu, ya kan, menyarankan umatnya atau awam itu untuk berpolitik supaya politik cinta kasih itu bisa mempengaruhi politik praktis yang ada di parlemen. Karena kalau politik cinta kasih itu bisa mempengaruhi parlemen, kebijakan yang dihasilkan itu akan menghasilkan, ya kan, pembangunan yang berkeadilan dan untuk kebaikan semua orang. Tadi yang seperti Pak Timotius Ngacam tadi katakan kan, ya saya memang mendapat, ya kan, kabar itu dari salah satu kawan saya bahwa wow, pada zamannya Pak Ngacam ini tanah-tanah banyak yang diajukan sertifikat, dan waktu itu kan kebetulan biayanya juga, ya, pas ada kebijakan biaya gratis kan. Nah, itu kan salah satu kebijakan kepala desa yang luar biasa. Ya. Jadi semua tanah itu supaya apa? Ya kan, supaya orang bisa menikmati. Kan begini, Pak, kalau kita mau minjam di bank itu kan, kalau tidak ada sertifikat kan tidak bisa, Pak. Jadi kalau misalnya anak sekolah kan jangan dijual tanah itu. Ya, bolehlah diagunkan di bank untuk anak sekolah kan. Kalau seandainya punya, mohon maaf, misalnya tanah itu 20 hektar kan, lalu tidak disertifikatkan, itu kan sia-sia saja kita memiliki itu, ya kan? Nah, maka politik cinta kasih itu bagaimana menyadarkan masyarakat untuk bisa tampil di permukaan umum ini untuk bisa kesejahteraan umum bersama, ya. Nah itu, jadi kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, memang apa yang disampaikan Pak Buharjo tadi itu ya memang itulah kenyataannya, Pak. Kalau ingin mencapai kekuasaan, orang itu menghalalkan segala cara. Ya. Daud saja, mohon maaf, Daud ini kan dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Lalu dia menghalalkan segala cara untuk mendapat Batsebanya tuh.
ya istri Uria itu kan, dengan ya menyuruh Uria untuk maju ke depan dengan pasukan. Itu kan politik, Pak. Politik hawa nafsu namanya, Pak. Ya. Kemudian ya kita tahu apa yang terjadi ya ketika kasus perpecahan ya kan kerajaan Israel itu kan. Ya, terbelah berdua menjadi Israel Utara dan Israel Selatan kan. Hambanya si Yerobeam ya, itu membawa 10 suku menjadi Israel itu kan karena politik juga. Nah, makanya Nathan mengingatkan Daud itu ya kan dengan cara ada seorang miskin memiliki anak domba satu saja lalu diambil oleh orang kaya. Nah, untuk menegur Raja Daud itu kan tidak bisa kita menegurnya secara frontal. Bisa-bisa Nathan dipancung kepalanya oleh Nabi Daud, tapi dengan mengingatkan bahwa gereja itu menyuarakan suara Kristiani, suara cinta kasih. Nah, untuk itu mari kita selalu mendukung orang-orang politik itu dalam politik cinta kasih. Mengingatkan, Pak, mengingatkan mereka untuk mereka terbebas dari kuasa iblis, terbebas dari kuasa dunia, dan terbebas dari kuasa hawa nafsu. Jadi mohon maaf, ada dulu itu ya seorang hamba Tuhan ketika dia, wah bagus dia, Pak, ada satu partai itu bagus, wah jadi dia pas waktu dia belum jadi itu, Pak, bagus, Pak, programnya. Setelah tiba-tiba dia jadi dewan, Pak, lalu dia beristri 2, Pak. Aduh, ya kan? Lalu kacau nih. Sebelumnya bagus, Pak. Wah, dia akan memperjuangkan pelayanan kepada orang miskin. Ada programnya, Pak, ini, Pak, bagus, Pak. Tetapi tidak lama-lama saya dengar dia punya selingkuhan, punya istri 2, lalu dia tidak salah pisah dengan istrinya. Susah. Ya itu oknum lah, Pak, ya. Jadi memang kekuasaan dunia ini menarik kita untuk tidak setia kepada Allah. Demikian dulu, Pak, pembahasan pada kali ini. Waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Timotius Ngacam, Pak Niko, dan Pak Warjo. Mari kita tutup dalam doa, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena karya Agung-Mu lah yang mempertemukan kami di jalur online ini. Banyak hal yang kami bahas, tetapi yang paling utama kami mesti setia kepadamu, karena dengan setia kami beriman kepadamu. Berkatilah kami yang hadir setiap saat dalam kegiatan bimbingan dan kerohanian yang dilakukan oleh Gereja Rutan Ukumene ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Gereja Rutan Ukumene ini menyadarkan kami bahwa panggilan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang hadir di muka bumi ini untuk menjalankan ajaran cinta kasih. Berkatilah keluarga kami, para istri kami, para anak-anak kami, para cucu kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para kawan-kawan kami, dan juga orang-orang yang kami kasih, bahkan orang-orang yang membenci kami, agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.